Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial gitar bersama dengan aku Bobby. Teman-teman, ada satu pertanyaan buat kamu. Pernah nggak merasa permainan gitar kamu itu mandek walaupun kamu sudah bermain gitar bertahun-tahun? Apalagi untuk kamu yang mau main fingerstyle, kok kayaknya permainan saya begitu-begitu aja dan tidak ada pertambahan skill. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya kenapa seperti itu dan bagaimana cara kita untuk bisa upgrade skill atau naikin skill kita. Nah, satu alasan kenapa kita itu bisa tetap mainnya begitu-begitu aja atau tidak ada pertambahan skill, sebenarnya jawabannya gampang karena kita hanya memainkan hal-hal yang sudah kita tahu saja tanpa kita mau ke area yang baru atau hal-hal yang kita belum pernah coba atau teknik-teknik yang belum pernah kita mainkan sebelumnya, ya. Nah, sama seperti orang yang ke gym, dia mau lebih kuat, dia mau ototnya bertambah lebih besar, tapi nggak pernah mengangkat beban yang lebih berat dari sebelumnya. Misalnya dia hanya bicep curl hanya yang ringan-ringan saja 5 kilo, terus 5 kilo, terus nggak pernah naik 10, 15, 20, 25 seperti itu. Nah, sama seperti halnya juga di bermain gitar. Kalau kita hanya bermain hal-hal yang simpel-simpel aja, itu juga membuat permainan kita tuh mandek atau stuck di situ-situ aja, teman-teman. Nah, aku ada salah satu solusi khususnya untuk teman-teman yang bermain gitar akustik dan aim-nya itu atau tujuannya adalah bermain fingerstyle, yaitu kita memainkan lagu dari seorang fingerstyler atau pemain gitar fingerstyle dan kita coba kulik lagu itu sampai kita bisa kuasai. Dan lagunya itu harus cukup sulit sehingga kita itu ada belajar sesuatu. Nah, di video kali ini kita akan mengulik atau mengupas lagu dari Tommy Emmanuel yang berjudul Sukiyaki. Ya, bukan lagunya Tommy Emmanuel sebenarnya, tapi versi fingerstyle yang dimainkan oleh Tommy Emmanuel. Ya, lagunya itu seperti ini. Nah, itu tadi dia contoh permainan fingerstyle yang dilakukan oleh Tommy Emmanuel di lagu itu ya. Ribet ya? Iya, kelihatan sangat ribet. Ada banyak sekali hal yang dipakai ya. Nah, untuk teman-teman yang bisa memainkan lagu itu seperti Tommy Emmanuel, berarti congratulations. Berarti video ini levelnya lebih mudah dibandingkan skill kamu sekarang. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa, nah kamu bisa pelajari dan aku akan memberikan apa saja teknik-teknik yang dipakai di situ dan juga teori di belakang menggunakan teknik tersebut dan memainkan lagu itu. Nah, jadi kita langsung kupas saja. Yang pertama, ketika kamu menghadapi sebuah lagu yang akan kamu kulik, hal yang pertama harus kamu tanyakan adalah lagu ini main di nada dasar apa, kemudian chord progressionnya apa. Oke, itu dua dulu. Dan kemudian hal-hal yang lainnya akan kita build atau kita bangun di atas dua fondasi ini. Tangga nada apa, dan kemudian chord progressionnya apa. Oke, nah, lagu ini jelas mainnya di chord C. Dan kemudian chord progressionnya itu apa? Saya mainkan chord progressionnya di seluruh lagu ya sambil menyanyikan melodinya. C A minor ke F ke G, C A minor ke F ke G, C E minor, A minor, D minor, G7, A minor, D on fis, F E7, A minor, G ke F ke G ke C. Kemudian nanti diulang lagi seperti itu. Bagian yang kedua, C7 du du F, F on A, C mayor 7, C7, F, F minor, C, A minor, F, G.
Ulang lagi seperti yang pertama. C A minor ke F ke G, C A minor ke F ke G, C E minor, A minor, D minor, G7, A minor, D on fis, F E7, A minor, G ke F ke G ke C, A minor ke F ke G ke C, A minor ke F ke G ke C mayor 7 add 6 terakhirnya ya. Oke. Setelah tahu ini ya, tangan nada apa, tangan nada C, kemudian chord progressionnya tadi seperti itu, dan kemudian kita masuk ke hal yang lebih detail, itu teknik-teknik apa yang dipakai di fingerstyle ini. Kita akan pakai thumb pick ya, karena Tommy Emmanuel sering pakai thumb pick ya. Thumb pick ini sebenarnya membantu kita untuk membuat efek suara itu teman-teman. Nah jadi dia memainkannya menggunakan thumb pick, kemudian dia membuat ada muted string di bridge-nya ini. Jadi di saddle bridge-nya dia agak ngedep gitu dia suaranya ya. Nah, muted ya. Nah, kemudian dia memainkan ada yang istilahnya boom chick. Ya ini sebenarnya Mel Travis picking istilahnya teman-teman. Ya jadi ya, metodenya itu seperti ini. Banyak sekali lagu yang dipakai ini. Ya. Nah, setelah dia pakai ini, kemudian dia letakkan ya daging telapak tangan yang ini di bridge-nya ini teman-teman, atau di saddle ya. Nanti akan efeknya muted seperti ini, tapi hanya untuk senar 4, 5 dan 6 ya. Nanti dia akan membuat efek suara perkasif seperti ini. Boom chick boom chick boom chick boom chick boom chick. Ya, boom chick ini istilah yang dipakai Tommy Emmanuel untuk ya, istilah untuk teknik ini. Boom chick boom chick boom chick boom chick boom. Nah, bagaimana cara memainkannya? Tommy Emmanuel ambil chord C, kemudian dia akan alternatif fingernya 5 4 6 4 5 4 6 4 5 4 6 4 5 seperti itu. Dan by the way, aku udah pernah bahas tentang teknik picking ini di video yang ada di sini. Nanti kamu bisa cek ya. Itu gampang banget, aku pakai lagu Twinkle Twinkle Little Star untuk praktekin bagaimana cara bisa jarinya bisa independen seperti itu. Independen jari jempol dengan 3 jari yang lain ya. Yang ini untuk bikin bass, kemudian 3 yang lain untuk bikin melodinya. Oke, setelah kamu bisa yang boom chick ini dengan chord progression yang tadi ya. Kemudian mainkan melodinya. Kemudian gabungkan kedua-duanya pelan-pelan dulu. Misalnya frase yang pertama. Nah, coba gitu dulu. Oke. Nah, setelah bisa frase yang itu, lanjut ke frase berikutnya. Kemudian lanjut ke frase berikutnya yang menggunakan chord progression C E minor tadi. Oke, kita ulangi dari awal. Untuk senar apa yang dipetik, saya zoom in ya, supaya kamu bisa lihat lebih dekat bagaimana cara mentiknya ya. Dan kamu bisa pause, kemudian balik lagi untuk bisa melihatnya secara detail nanti ya, pelan-pelan aja. Ini G7 ya. Kemudian lanjut ke yang A minor D on fis, F, E7, atau ditambahin ada nada C di sini.
Bisa pakai kelinting atau bisa juga ini. Ulang lagi. Ya, ada walking bass untuk masuk ke pengulangannya. Ulang lagi. E minor, A minor, D minor, G7, D on bass, nah masuk ke bagian refrain ya, C7 gini. Oke, kemudian masuk ke F. F pakai bass yang ditekan pakai jempol gini. F on A. Ya ingat key system. Ya ini F kan, tapi dia dikasih on A. Ingat triadsnya F adalah F, A, dan C. Kita pakai F on A atau inversi yang pertamanya. Ya, bassnya di A karena F, A, dan C itu elemen dari chord F. Ya, jadi bisa pakai F on A. Jadi F on A. Jadi masih sama chordnya tapi bassnya berbeda. F on A, C mayor 7, kemudian C7 9, kemudian bikin C mixolydian. Ada C, bass, A, G, F. Ya, C mixolydian itu adalah salah satu modes. Kalau kamu belum tahu modes, saya pernah juga bahas video sebelumnya ya. Kemudian F lagi. Ya ini minor, jadi F mayor tadi F, A, C. F minor itu adalah F, As, C. Ya ini F minor. Melodinya ini. Jadi jarinya terlalu banyak extension. Kita pindahin sini aja untuk melodinya tetap ditahan di situ. C, C, B, A, G, F on G, kemudian lanjut lagi. Nah, untuk kodanya diulang-ulang C, A minor, F, G beberapa kali. Oke, setelah itu interval 4. Nah, kalau kamu belum tahu interval itu apa, saya sudah pernah bahas video sebelumnya. Satu-satunya teori yang penting yaitu interval. Jadi intervalnya adalah 5-1 atau sol ke do, mi ke la, kemudian re ke sol, kemudian ditutup dengan root note-nya. Ya, ditambah ada variasi mayor 7 dan kemudian ada not 6. Oke. Nah, itu teman-teman salah satu ya. Contoh kamu lihat ada lagu fingerstyle, kamu lihat, kulik, kemudian bagaimana kamu mengaplikasikan teori yang sudah pernah kamu tahu. Ini contoh untuk teman-teman yang sudah intermediate tapi ngerasa stuck ya. Dan kamu bisa ambil contoh salah satu lagu apa fingerstyle favorit kamu kulik, pertama cari nada dasarnya apa, kemudian lihat chord progressionnya apa, dan kemudian lihat teknik apa yang dia pakai. Tadi seperti boom chick itu, kemudian kan mainkan melodi, ada perpindahan chord, F ternyata F on A juga bisa untuk menggapai melodi yang lebih tinggi ya, yang nggak bisa di cover di bentuk yang seperti ini, tapi bisa di cover di bentuk yang lain, di inversi chord yang lain. Inversi chord itu apa? Saya juga pernah bahas di video sebelumnya ya. Nah, jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kamu lakukan dengan kamu melihat ada satu idola kamu, kemudian kamu kulik lagu yang dia mainkan. Dan dengan cara itu kamu nggak mandek lagi teman-teman. Kamu nggak stuck di level yang gitu-gitu aja dan skill kamu bisa
naikkan atau diimprove. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan mudah-mudahan ini membantu kamu. Dan kalau ini levelnya terlalu sulit, kamu bisa ulang-ulang bagian yang kamu nggak pahami dan kemudian kamu bisa live juga kolom komentar di bagian apa yang kamu kesulitan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa terus berlatih. Bye bye.